Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Putika Agustina Maulida. Video kali ini adalah materi lanjutan dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai pengenalan aljabar dan beberapa operasinya ya. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari materi itu, yaitu faktorisasi bentuk aljabar. Langsung saja, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi ya, faktorisasi bentuk aljabar. Tujuannya, tentu siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi bentuk aljabar. Langsung saja kita ke faktorisasinya ya, pemfaktoran aljabar. Yang pertama, kita harus tahu dulu faktorisasi aljabar itu apa? Faktorisasi aljabar adalah mengubah penjumlahan aljabar menjadi perkalian faktornya. Contoh, ada angka 6 ya, atau bilangan 6. Kita ubah menjadi sebuah perkalian ya. Berarti berapa kali berapa yang menghasilkan 6? Ya bisa 2 kali 3 ya. Bisa juga 1 kali 6. Jadi yang Putika kasih warna merah ini, yang diberi warna merah ini tulisannya, itu merupakan faktor-faktor dari angka 6 atau bilangan 6, yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Selanjutnya, pada pemfaktoran aljabar juga ada FPB dan KPK. Kita sudah belajar ya, tentu kalian sudah belajar FPB dan KPK di sekolah dasar. Nah, bedanya pada bentuk aljabar itu FPB dan KPK-nya memuat beberapa variabel ya. Jadi angkanya diikuti dengan huruf atau variabel. Contoh di sini, tentukan FPB dan KPK dari 12 P/Q pangkat 3 dan 15 P pangkat 2 Q pangkat 2 R. Caranya sama, kita bisa menggunakan pohon faktor ya, bisa juga menggunakan tabel pemfaktoran. Di sini Putika misalkan menggunakan pohon faktor. Yang pertama dulu ya, angka 12. 12 dibagi bilangan prima yang paling sederhana adalah 2 ya. 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Kemudian 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Nah, sebenarnya 3 bisa dibagi lagi ya. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Tapi tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, cukup sampai di sini. Nah, kita bisa menuliskan faktor-faktor dari 12 itu yang letaknya di sebelah kiri ya. Ini yang Putika kasih tanda kotak ya, atau diberi kotak. Dan ini, dan juga yang di bawah ikut ya. Jadi angka 6-nya itu bukan faktornya, tetapi faktornya adalah 2, 2 lagi, dan 3. Atau bisa dituliskan 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 kita bisa ubah ke bentuk pangkat ya, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 3. Kemudian hurufnya atau variabelnya kita tuliskan P kali Q pangkat 3. Maka di sini juga sama, kita tuliskannya P kali Q pangkat 3. Jadi faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya. Dan juga maaf, hurufnya P Q pangkat 3, faktornya yaitu P kali Q pangkat 3. Paham ya? Kemudian yang 15-nya, 15 dibagi bilangan prima yang paling sederhana, yang bisa membagi 15 adalah angka 3. 15 bagi 3 menghasilkan 5. Jadi 3 dan 5 merupakan faktor dari 15. Dan juga variabelnya P pangkat 2, Q pangkat 2, dan R ya. Disesuaikan dengan soalnya. Nah, cara mencari FPB ya. FPB itu dicari dengan kita melihat faktor yang sama ya. Jadi faktor yang berbeda itu tidak boleh diambil kalau pada FPB. Kita lihat di sini ada 2 pangkat 2 ya di 12.
di 15-nya ternyata tidak ada 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 tidak usah kita ambil. Kemudian angka 3 di sini ada ya, di 12-nya ada, di angka 15-nya ada. Berarti 3 kita ambil, taruh di sini. Kemudian 5 tidak ada di 12, maka tidak bisa kita ambil. Tinggal sekarang hurufnya. Di sini ada P dan di sini ada P kuadrat, ada semua ya. Maka kita ambil ya yang pangkatnya paling sedikit atau pangkatnya lebih rendah, yaitu P pangkat 1. Berarti dituliskan P pangkat 1 atau bisa P saja. Kemudian Q-nya, di sini ada Q pangkat 3, di sini ada Q pangkat 2. Yang kita ambil adalah Q pangkat 2. Ingat ya, yang pangkatnya paling sedikit. Kemudian R di 15 ada, di 12 tidak ada, maka kita tidak perlu mengambil. Jadi FPB dari 12 P Q pangkat 3 dan 15 P pangkat 2 Q pangkat 2R adalah 3 P Q pangkat 2. Kemudian kalau KPK-nya itu tidak perlu harus sama, jadi berbeda juga tetap diambil. Misalkan angkanya sama, yang diambil adalah pangkat terbesar ya. Jadi kebalikan dari FPB. Contoh di sini 12 ya tadi ya. 2 pangkat 2 di sini ada, di 15 tidak ada. Maka kalau pada KPK tetap kita ambil. Jadi dituliskan 2 pangkat 2. Kemudian 3 di sini juga ada, kita ambil ya. Ambil karena pangkatnya sama, maka kita tuliskan salah satunya saja. Kemudian angka 5 di sini tidak ada, di sini ada, tetap kita ambil ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang tinggal variabelnya. Di sini ada P dan P pangkat 2, maka kita ambil yang besar ya, P pangkat 2. Kemudian di sini ada Q pangkat 3 dan Q pangkat 2. Kita ambil yang Q pangkat 3 ya. Kemudian di sini tidak ada R, di sini ada R, tetap kita ambil. Tinggal kita kalikan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu 4, 2 kali 2. Kemudian 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Dan variabelnya langsung kita tuliskan P pangkat 2 Q pangkat 3 R. Jadi KPK dari 12 P Q pangkat 3 dan 15 P pangkat 2 Q pangkat 2 R adalah 60 P pangkat 2 Q pangkat 3 R. Gitu ya. Next, ada bentuk distributif. Langsung ke contoh. Di sini ada contoh nomor 1 yaitu 5X ditambah 10Y. Nah, kita ubah ke bentuk seperti ini. Ya, berapa dikalikan dalam kurung ya. Karena ini ditambah, maka di sini ditambah. Berapa kali berapa? Tapi bentuknya ada di kurung. Sekarang caranya kita cari angka yang di sini. Angka yang di sini sebenarnya adalah FPB ya. FPB dari 5X dan 10Y. Boleh kita menggunakan pound faktor seperti ini, boleh. Nanti kita cari FPB-nya. Atau kalau mau langsung juga boleh. Caranya adalah kita cari angka yang bisa dibagi dengan 5 dan bisa dibagi dengan 10. Angka terbesar yaitu 5 ya. 5 kita tuliskan di sini. Kemudian kalau variabelnya berbeda, maka tidak bisa kita tuliskan lagi di sini. Tetapi kalau misalkan variabelnya sama, nanti seperti contoh nomor 2 ya, bisa kita tambahkan variabel di sini. Karena ini variabelnya berbeda, maka angka di sini cukup angka 5 dan tidak ada variabelnya. Kemudian yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung caranya yang pertama yang di sini ya. Di sini ada 5X, di sini sudah ada 5, maka tinggal X ya. 5 kali X kan menghasilkan 5X. Kemudian ditambah, maka di sini juga ditambah. Di sini ada angka 10Y. 10Y dibagi 5 menghasilkan 2 dan variabelnya Y, jadi 2Y. Maka bentuk distributif dari 5X tambah 10Y sama dengan 5 dikalikan X ditambah 2Y. Kalau masih bingung, kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada soal 4X pangkat 2 dikurangi 4XY.
Seperti tadi kita cari FPB atau kita cari angka yang bisa membagi 4x pangkat 2 dan 4xy, yaitu angka 4 ya. Kemudian kenapa di sini ada variabel x, di nomor 1 tidak ada? Seperti yang Butika katakan tadi, ketika ada variabel yang sama, maka kita akan menuliskan di sini. Nah, coba dilihat di sini. Di sini ada x pangkat 2 dan di sini ada xy ya. Yang sama adalah variabel x ya, tetapi pangkatnya berbeda. Di sini ada x pangkat 2, di sini ada x. Maka yang dituliskan di sini adalah pangkat yang terendahnya, yaitu x ya. Gitu ya. Sehingga kita sudah mendapatkan 4x. Kemudian untuk mengisi yang di dalam kurung, gimana caranya? Tinggal kita bagikan ya. Di sini sudah ada 4x pangkat 2 dibagi 4x. Maka 1 ya, hasilnya 1 dan variabelnya. Di sini sudah ada x pangkat 2, di sini baru ada x. Berarti kurang x. Jadi jawabannya 1x atau cukup dituliskan x saja. Angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian yang di sini, karena di sini dikurang, maka di sini juga dikurang ya. 4xy dibagi 4x. 4 bagi 4, 1 ya. Xy sudah ada x maka kurang y. Jadi dikurangi 1 y atau cukup dituliskan y saja. Kemudian contoh yang ketiga, ada 12 P pangkat 3 dikurangi 15 P pangkat 2 Q pangkat 2 R. Sama ya, caranya kita cari angka yang bisa membagi 12 dan 15. Atau bisa kita cari menggunakan FPB. Kebetulan tadi sudah kita cari ya FPB-nya dari soal ini, sama soalnya Butika tulisnya. Berarti FPB-nya ketemu 3 PQ pangkat 2 ya. Jadi angka yang bisa dibagi 12 dan 15 adalah angka 3. Kemudian variabelnya gimana caranya? Kalau kita tidak mau menggunakan pound faktor, maka kita harus cari variabel yang sama yang pangkatnya rendah. Coba di sini ada P pangkat 1 dan di sini ada P pangkat 2. Maka yang diambil adalah P yang pangkat 1. Kemudian di sini ada Q pangkat 3 dan di sini ada Q pangkat 2. Yang diambil adalah Q pangkat 2 dan di sini tidak ada R ya. Walaupun di sini ada, kita tidak bisa menuliskan di sini karena harus sama. Nah, sekarang untuk mencari angka ini, 12 PQ pangkat 3 dibagi 3 PQ pangkat 2. 12 bagi 3 menghasilkan 4. Kemudian pangkatnya P sudah ada ya. Q pangkat 3 di sini baru ada Q pangkat 2, maka kurang Q. Jadi di sini dituliskan 4 Q. Dikurangi, maka di sini juga dikurangi. 15 bagi 3, 5 ya. Di sini ada P pangkat 2, sudah ada P, maka kurang P pangkat 1 atau P saja. Q pangkat 2, di sini sudah ada Q pangkat 2, maka tidak usah kita tuliskan Q-nya. Kemudian ada R ya, di sini belum ada, maka di sini ditulis R. Jadi jawabannya 3P Q pangkat 2 dikalikan 4Q dikurangi 5P R. Nah, selanjutnya adalah bentuk selisih kuadrat. Bentuknya adalah A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nanti kita ubah menjadi A tambah B dikalikan A dikurangi B ya. Ini selalu selisih ya, karena ini merupakan bentuk selisih kuadrat. Selain itu, karena ini bentuk selisih kuadrat, maka bilangannya adalah bilangan kuadrat semuanya. Bilangan kuadrat ya, perlu diingat itu ada angka 1, kemudian 4 ya, 9, 16, 25, 36, ada berapa lagi? 49 ya, 7 kali 7 dan seterusnya. Ini berasal dari 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 2, 5, 6 kuadrat 36 dan seterusnya. Itu namanya bentuk kuadrat yang bisa diakar. Akar dari 1 kan 1, akar dari 4 2 gitu ya. Contoh 25Y pangkat 2 dikurangi 9. Yang perlu kita lihat adalah angkanya dulu. Apakah 25 dan 9 itu bilangan kuadrat? Iya ya, karena akar dari 25 adalah
5 dan akar dari 9 adalah 3. Sehingga kita langsung ubah akar 25 itu adalah 5 ya, variabelnya y pangkat 2, kita akar jadi y, maka ditulis di sini dan di sini. Nah, positif dan negatif itu sudah dari sananya karena ini merupakan rumus ya. Jadi tambah dan kurang. Kemudian akar dari 9 adalah 3, dituliskan di sini dan di sini. Jadi jawaban dari faktor bentuk selisih kuadrat 25y pangkat 2 dikurangi 9 adalah 5y tambah 3 dikalikan 5y dikurangi 3. Begitu ya, gampang. Next. Ya, di sini ada bentuk kelima, yaitu ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c untuk koefisien dari x-nya sama dengan 1 atau angka di depan x-nya x kuadratnya sama dengan 1. Secara umum, x pangkat 2 ditambah bx ditambah c itu dapat difaktorkan menjadi x tambah p dikalikan x tambah q, dengan p ditambah q sama dengan b dan p dikalikan q sama dengan c. Jadi saat melakukan pemfaktoran x pangkat 2 ditambah bx ditambah c, kita harus mencari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya b ya, koefisien dari x, dan jika dikalikan hasilnya adalah c atau konstantanya. Contoh biar tidak bingung. Yang pertama, x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15. Kita cari faktor dari ini ya. Kita cek dulu apakah ini termasuk bentuk yang nomor 5 ini ya. Ya, bentuknya ini karena tadi seperti yang Butika sampaikan, koefisien dari x pangkat 2-nya tidak ada angkanya ya. Maka dianggap A-nya sama dengan 1. Nah, caranya adalah kita cari dua bilangan yang ketika dijumlahkan ya, menghasilkan koefisien dari x atau menghasilkan b. B-nya di sini adalah angka 8 ya, positif 8. Kemudian ketika dikalikan menghasilkan c. C-nya di sini adalah positif 15 ya. Jadi kita cari angka berapa tambah berapa yang menghasilkan 8 ya, berasal dari sini positif 8. Kemudian berapa kali berapa yang menghasilkan positif 15, berasal dari sini. Nah, ternyata faktornya adalah angka 3 dan angka 5. Coba kita cek. 3 ketika ditambah dengan 5 menghasilkan 8, betul ya? Kemudian 3 ketika dikalikan dengan 5 menghasilkan 15, juga betul. Jadi faktornya adalah 3 dan 5, atau bisa dituliskan P dan Q-nya, P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 5, atau boleh dibalik juga tidak apa-apa. P sama dengan 5, Q sama dengan 3 juga boleh. Jadi bisa dituliskan faktor dari x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15 adalah, ya kita memakai kurung ya, karena seperti ini bentuk umumnya, x tambah p, p-nya tadi ketemu 3, maka x tambah 3 dikalikan x tambah q, q-nya adalah 5, jadi x tambah 5. Faktor dari x pangkat 2 tambah 8x tambah 15 seperti ini. Contoh nomor 2. Di sini memakai variabel p. Ada bentuk p kuadrat ditambah 4p dikurangi 12. Nah, ini bedanya, ini dikurang ya, kalau tadi positif semua. Nah, pembahasannya sama, kita cari dua bilangan yang jika ditambahkan menghasilkan yang tengah sini atau b-nya yaitu positif 4, atau ditulis 4 saja, positifnya tidak usah. Nah, ketika dikalikan menghasilkan c yang di sini yaitu negatif 12. Kalau negatif harus ditulis ya, kalau positif tidak perlu. Nah, ternyata kita menemukan angkanya yaitu 6 dan negatif 2. Coba kita cek. 6 ketika ditambah negatif 2 menghasilkan 4. Kemudian ketika dikali 6 kali negatif 2 menghasilkan negatif 12. Jadi ketemu faktornya, P-nya sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan negatif 2. Sehingga bisa dituliskan P tambah 6 ya, faktornya dikalikan P dikurangi
2. Ingat, P dan Q-nya dibalik juga boleh. P yang negatif 2 boleh, dan Q yang 6 juga boleh. Begitu ya. Contoh nomor 3. X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12. Bedanya dengan nomor 2 dan 1 adalah yang negatifnya sekarang yang di bagian tengah ya. Kalau tadi yang sebelah sini, kalau yang pertama itu positif semua. Pembahasannya sama, kita cari berapa tambah berapa ya, angka berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 7 berasal dari B-nya. Kemudian berapa dikali berapa yang menghasilkan positif 12 berasal dari C-nya. Yaitu ketemu angkanya negatif 3 ditambah negatif dan negatif 4 ya. Jadi ketika negatif 3 ditambah negatif 4 menghasilkan negatif 7. Dan ketika dikalikan, negatif 3 kali negatif 4 menghasilkan positif 12. Ingat, negatif kali negatif adalah positif ya. 3 kali 4, 12. Jadi positif 12. Sehingga ketemu faktornya. P-nya negatif 3 dan Q-nya negatif 4. Atau bisa dituliskan X kurangi 3 dikalikan X kurangi 4. Jadi variabel di sini tergantung variabel yang diminta di soal ya. Kalau ini X, kalau yang nomor 2 itu P, kalau yang nomor 1 X. Paham ya? Sekarang untuk bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C untuk A tidak sama dengan 1. Ya, beda dengan tadi ya. Kalau tadi A sama dengan 1. Coba ya, dapat difaktorkan menjadi AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C ya. Menjadi bentuknya AX tambah P dikalikan AX tambah Q dibagi A. Jadi dibagi koefisien dari X pangkat 2. Dengan P tambah Q sama dengan B dan P kali Q sama dengan AC. Jadi bedanya di sini. Nanti ketika ada dua bilangan berapa kali berapa itu harus menghasilkan A kali C. Jadi saat melakukan pemfaktoran ini kita harus mencari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya B dan jika dikalikan hasilnya AC ya. Bedanya di sini. Kalau tadi jika dikalikan hasilnya C saja, kalau ini AC. Contoh. Ada soal 3X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 10. Nah, ini bedanya ya. Di depan variabel X pangkat 2 itu angkanya bukan 1 tetapi selain 1 ya, di sini dimisalkan 3. Nah, kalau misalkan lebih atau tidak sama dengan 1, maka menggunakan rumus yang ini ya. Coba kita cari dua bilangan ketika dijumlahkan menghasilkan B. B-nya di sini positif 11 ya. Kemudian kita cari dua bilangan juga yang ketika dikalikan menghasilkan. Nah, ini bedanya. Kalau tadi hanya menghasilkan C, kalau ini harus dikalikan dengan koefisien dari X pangkat 2 atau dikalikan A-nya dulu. Nah, di sini 3 ya. 3 kali 10 hasilnya 30. Jadi kita cari angka yang dijumlahkan menghasilkan 11 dan ketika dikalikan menghasilkan 30. Di sini angkanya adalah 6 dan 5. Coba kita cek. 6 ketika ditambah dengan 5 hasilnya 11. Ketika dikalikan yaitu 6 kali 5 menghasilkan 30. Berarti betul ya, faktornya adalah P-nya 6 dan Q-nya sama dengan 5. Sehingga kita bisa menuliskan sesuai dengan rumus ini, yaitu 3X. 3X-nya berasal dari sini ya. Dari sini, karena ini 3X pangkat 2, maka di sini 3X. Ditambah 6. 6-nya berasal dari faktor P-nya ini. Dan dikalikan 3X tambah 5. 5-nya berasal dari Q-nya. Nah, bedanya ini harus dibagi 3. Ya, dibagi 3. 3-nya berasal dari koefisien dari X pangkat 2. Di sini 3 ya. Nah, kemudian kita ubah salah satu bentuk kurungnya yang bisa dibagi 3 yang kita ubah. Coba kita cek. 3X tambah 6. 3 bisa dibagi 3 ya. 6 bisa dibagi 3. Tetapi kalau 3 dan 5-nya 3 dibagi 3 bisa, tetapi 5-nya tidak bisa dibagi 3 menghasilkan koma. Sehingga yang kita ubah adalah yang bisa dibagi 3 yaitu 3X tambah 6. Kita keluarkan angka 3-nya ya. Kemudian kurung 3 kali berapa menghasilkan 3X ya. Berarti kalikan X ditambah
3 kali berapa yang menghasilkan 6? Yaitu 2. Sehingga yang kurung pertama kita ubah ke 3 dikalikan X ditambah 2. Kemudian kurung yang kedua tetap ya, 3X tambah 5. Nah, kenapa kita ubah? Supaya kita bisa mencoret dengan angka yang di bawah. Ya, jadi 3 kita coret dengan 3 ya, karena 3 bagi 3 itu 1. Maka ketemunya X tambah 2 dikalikan 3X tambah 5. Ingat, bedanya di sini kita harus ubah dulu yang bisa dibagi penyebutnya ya. Di sini 3 berarti kita keluarkan angka 3. Seperti itu. Contoh nomor 2 biar lebih paham. Di sini ada angka 2 atau ada bentuk AX pangkat 2-nya, yaitu 2M pangkat 2 dikurangi 5M dikurangi 12 ya. Ini juga A-nya tidak sama dengan 1, maka menggunakan rumus ini. Kita cari berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 5 ya dari B-nya. Kemudian berapa kali berapa yang menghasilkan A kali C, berarti 2 kali negatif 12 yaitu negatif 24. Ketemu angkanya yaitu negatif 8 dan 3. Negatif 8 ketika ditambah 3 hasilnya negatif 5, betul ya. Kemudian negatif 8 ketika dikali 3 menghasilkan negatif 24. Jadi P-nya negatif 8 dan Q-nya sama dengan positif 3. Kita bisa menuliskan di sini 2M dari sini ya, dari soalnya, dikurangi 8 dari P-nya dikalikan 2M ditambah 3 dari Q-nya dibagi 2. Seperti tadi yang Butika sampaikan, 2 di sini adalah koefisien dari X pangkat 2, kalau di sini M pangkat 2 ya. Nah, kita ubah kurung yang bisa dibagi dengan penyebutnya. Di sini 2 penyebutnya ya. Kita cari 2 dan 8 bisa dibagi 2? Bisa ya. 2 dan 3 tidak bisa karena 3 dibagi 2 itu koma. Sehingga yang diubah adalah kurung yang pertama. Kita tuliskan 2 di sini, kemudian 2 dikali berapa supaya jadi 2M? Maka dikali M ya, kita tulis di sini. Nah, dikurangi 2 kali berapa supaya jadi 8? Adalah 4 ya. Yang belakang kurungnya tetap 2M tambah 3. Kemudian kita coret habis ya. Sehingga sisanya adalah M dikurangi 4 dikalikan 2M tambah 3. Next. Ini ada contoh soal ya. Hasil dari 2/3A ditambah 2A tambah 4/4B adalah. Nah, ini ada soal penjumlahan ya, pecahan. Tapi di sini pecahannya pecahan aljabar ya, karena ada variabel. Penjumlahan pada pecahan aljabar. Nah, ingat kalau pada penjumlahan pecahan itu kalau penyebutnya berbeda kita harus menyamakan dulu. Caranya adalah mencari KPK, yaitu KPK dari 3A dan 4B. Menggunakan pohon faktor boleh. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Ya, kalau yang 4 dibagi 2 menghasilkan 2, 2 dibagi 2 menghasilkan 1. Jadi faktor dari 3 adalah 3 kali 1, atau satunya tidak Butika tulis karena 1 tidak berpengaruh. Dan variabelnya A ya. Di sini A, kemudian 4B-nya. 4B-nya faktornya adalah 2 kali 2 kali 1, atau ditulis saja 2 kali 2, satunya tidak usah. Dan B-nya variabelnya. Atau 2 kali 2 bisa dituliskan 2 pangkat 2 dan B ya. Kemudian ingat KPK adalah kita cari angka yang sama boleh, yang tidak sama juga boleh. Kalau yang sama yang pangkatnya besar. Nah, di sini tidak ada yang sama kebetulan ya. Jadi kita ambil semuanya. Dan variabelnya juga tidak ada yang sama. Jadi kita ambil semuanya. Sehingga KPK-nya adalah 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 4 ya, 12 AB. Atau kalau mau cari cara cepatnya tidak pakai pohon faktor juga bisa, tinggal kita kalikan penyebutnya saja. 3 kali 4 12 ya. Variabelnya diambil semua jadi 12AB. Seperti ini kita ubah ke 12AB ditambah 12AB sehingga bagian atasnya berubah ya. 12AB sudah ada 3A, maka kita kalikan dengan 4B dikali 2, 2-nya dari sini ya. Kemudian ditambah 12AB dibagi 4B
yaitu hasilnya 3A. 3A dikalikan soal 2A tambah 4. Setelah itu tinggal dikali yang atasnya. 4B kali 2, 8B. 3A kali 2A, 6A pangkat 2. Ditambah 3A kali 4, 12A ya, per 12AB. Ingat kalau pada pecahan itu yang dioperasikan yang pembilangnya saja. Maka dituliskan 8B tambah 6A kuadrat tambah 12A. Atau Butika ubah yang kuadratnya yang di depan boleh 6A pangkat 2 ditambah 12A ditambah 8B per 12AB. Butika sederhanakan ya, Butika keluarkan atau Butika ubah ke bentuk distributif ya. Yaitu angka 2 Butika keluarkan 2 supaya jadi 6A pangkat 2, maka dikalikan 3A pangkat 2 ya, ditambah 2 supaya jadi 12A dikalikan 6A, kemudian 2 supaya jadi 8B dikali 4B. Kemudian Butika sederhanakan 2 dibagi 12 ya, menghasilkan 6, berarti 3A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 4B per 6AB. Next, soal cerita. Diketahui panjang dari sebuah persegi panjang adalah 2x dikurangi 5 cm ya, sedangkan lebarnya adalah 3x ditambah 1 cm. Maka tentukanlah yang pertama keliling persegi panjang yang dinyatakan dalam X. Yang kedua ukuran persegi panjang apabila diketahui kelilingnya 23 cm. Kita bahas. Diketahui dari soal panjangnya adalah 2x dikurangi 5 ya, cm. Dan lebarnya 3x ditambah 1 cm. Yang A adalah keliling. Rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 kali P tambah L atau 2 kali panjang tambah lebar. Kita tuliskan 2 kali panjangnya adalah 2x dikurangi 5 ditambah lebarnya 3x dikurangi 1. Ya, kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel supaya mudah dihitung. Berarti 2x ditambah 3x ya, dikurangi 5 dikurangi 1. 2x tambah 3x, 5x ya. Negatif 5 dikurangi 1. Utang 5, utang lagi 1, berarti utang 6 atau dikurangi 6. Nah, kemudian dikalikan 2 kali 5x menghasilkan 10x, 2 kali negatif 6 menghasilkan negatif 12. Jadi keliling persegi panjang dalam X atau dalam bentuk X itu seperti ini hasilnya. Kemudian yang B, ukuran persegi panjang. Berarti kita cari panjang dan lebarnya. Tadi sudah ketemu ya, rumus dari keliling X-nya adalah keliling dalam bentuk X-nya adalah 10x dikurangi 12. Maka kita langsung tuliskan di sini. Nah, tadi yang B, jika diketahui kelilingnya 23 cm, maka kita masukkan angka 23 ya. 23 sama dengan 10x dikurangi 12. Kita kelompokkan juga ya, yang tidak memiliki X dengan yang tidak memiliki X. Negatif 12 pindah ke ruas kanan jadi positif, sehingga diperoleh 23 tambah 12 sama dengan 10x. 23 tambah 12, 35 sama dengan 10x, sehingga x-nya 35 dibagi 10 menghasilkan 3,5, atau bisa dibalik seperti ini, x sama dengan 3,5. Nah, untuk mencari panjangnya kita memasukkan ukuran panjang tadi 2x min 5 ya. X-nya diganti dengan 3,5 yang sudah kita cari tadi. Berarti 2 kali 3,5 dikurangi 5. 2 kali 3,5 menghasilkan 7. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Jadi panjangnya 2 cm. Kemudian lebarnya tadi dikatakan lebarnya 3x tambah 1, berarti 3 kali 3,5 tambah 1. 3 kali 3,5 menghasilkan 10,5 ditambah 1 hasilnya 11,5. Jadi lebarnya 11,5 cm. Nah, kesimpulannya, jadi ukuran persegi panjangnya adalah 2 cm dikali 11 cm persegi. Maaf, cm saja ya. Next.
Ya, ada dua soal ya. Soal yang pertama adalah pecahan, penjumlahan pecahan. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya, seperti tadi Butika jelaskan menggunakan KPK. Yang kedua itu bentuk distributif ya. Nanti bisa dibaca lagi atau disimak lagi video yang tentang distributif. Kemudian yang ketiga itu tentang bentuk selisih kuadrat ya. Jadi ini adalah angka kuadrat atau bilangan kuadrat. Yang D adalah bentuk dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C untuk A sama dengan 1 ya, ini ya. Yang E itu untuk A tidak sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah soal cerita. Silakan dikerjakan ya dengan teliti agar hasilnya lebih baik. Yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik juga harus ditingkatkan. Semangat mengerjakan ya. Diteliti lagi. Butika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.